Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujiatul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah musik abad pertengahan. Tapi sebelumnya, kita ulas dulu yuk apa itu abad pertengahan. Abad pertengahan atau dalam bahasa Latin disebut dengan medieval dan dalam bahasa Inggris Middle Age berlangsung sekitar tahun 450 Masehi sampai 1450 Masehi. Diawali dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, bangsa Eropa memasuki Dark Ages atau masa kegelapan kurang lebih sekitar tahun 476 sampai 800 Masehi. Terjadinya perebutan kekuasaan, perang antar suku atau invasi suku bangsa lain, serta migrasi besar-besaran. Akibatnya, rakyat kelaparan, wabah penyakit di mana-mana, perekonomian jatuh, dan mundur atau jatuhnya peradaban dan kebudayaan. Biara atau gereja menjadi satu-satunya tempat berlindung dan terpeliharanya berbagai sumber pengetahuan. Saat berlangsungnya Dark Ages, sekitar abad 7-8, kekhalifahan Islam masuk ke Hispania yang saat ini merupakan wilayah Spanyol. Mereka membawa pengaruh seni budaya serta kemajuan ilmu dan teknologi pada bangsa-bangsa Eropa. Setelah Dark Ages berlalu, kemudian muncul fase terbentuknya kota dan kerajaan-kerajaan baru. Muncul feodalisme, yaitu struktur pendelegasian kekuasaan yang dijalankan suatu kerajaan untuk mengendalikan berbagai wilayah kekuasaan atau jajahannya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal, yaitu ksatria atau bangsawan sebagai mitra. Kedudukan gereja semakin kuat dalam kehidupan masyarakat Eropa atau masa dominasi gereja. Gereja mempengaruhi hampir seluruh kegiatan masyarakat, termasuk pemerintahan dan kebijakan politik para penguasa. Pada akhir abad pertengahan, pengikut gereja Katolik Roma atau Barat meluas ke seluruh Eropa, meski ada pula gereja Ortodoks Timur yang berpusat di Konstantinopel atau Kekaisaran Romawi Timur. Dalam sejarah musik abad pertengahan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu musik monofon Gregorian, musik duniawi troubadour dan trouvère atau minnesang, dan yang terakhir yaitu musik polifoni. Dalam sebuah catatan histori atau sejarah, tentu saja terdapat tokoh-tokoh yang mempengaruhi peradaban tersebut. Salah satunya tokoh-tokoh musik pada abad pertengahan. Kira-kira siapa saja ya? Tokoh musik pada abad pertengahan yang pertama yaitu Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo atau Guido of Arezzo adalah seorang ahli teori musik yang berasal dari negara Italia. Ia dianggap sebagai penemu notasi musik modern atau notasi staff yang menggantikan notasi pneumatik. Guido adalah seorang biarawan dari Ordo Benediktin dari Italia di sebuah kota bernama Arezzo. Penelitian terbaru telah tercatat sejak Guido dinyatakan dalam sebuah surat bahwa dia berusia 34 ketika menulis karya-karyanya. Masa kecilnya dihabiskan di Biara Pomposa di sebuah pantai Adriatik dekat Ferrara. Ketika di sana, ia mencatat sebuah kesulitan penyanyi yang harus mengingat nyanyian dalam bentuk Gregorian.
Kemudian, dia datang dengan sebuah metode untuk mengajar para penyanyi belajar nyanyian dalam waktu singkat dan dengan cepat menjadi terkenal di seluruh utara Italia. Namun, dalam biara ada permusuhan para biarawan. Hal ini yang mendorong dia untuk pindah ke Arezzo. Sementara di Arezzo, ia mengembangkan teknik-teknik baru untuk mengajar seperti notasi staff dan penggunaan ut, re, mi, fa, sol, la. Ada satu himne yang ditulis oleh Guido d'Arezzo khusus untuk Sankte Yohanes dan setiap baitnya itu diawali dengan suku kata yang kita kenal dengan solmisasi saat ini. Judul lagu yang ditulis oleh Guido yaitu Ut Queer Laxis. Berikut lagunya. Ut quean laxis resonare fibris mihida gestorum famuli tuorum solve poluti labire atum Sancte Setiap suku kata yang dipakai di awal kalimat menjadi solmisasi yang dipakai hingga saat ini. Sebenarnya, awalnya hanya ada 6 nada, yaitu ut, re, mi, fa, sol, la. Tapi pada abad 18, Giovanni Battista Doni menambahkan si yang diambil dari Sankte Yohanes. Suku kata ut juga dirubah menjadi do karena pelafalannya lebih nyaman untuk dinyanyikan. Kalau tadi kita sudah menyimak juga, gaya bernyanyinya berbeda dengan zaman sekarang. Itu adalah gaya bernyanyi abad pertengahan yang disebut dengan Gregorian chant. Kedua, yang ada pada abad pertengahan yaitu Walter von der Vogelweide. Dia adalah seorang minisanger yang menggubah dan membawakan lagu-lagu cinta dan lagu-lagu politik. Walter telah digambarkan sebagai penyair liris Jerman terbesar sebelum Goethe. Ratusan atau lebih lagu cintanya secara luas dianggap sebagai puncak Minnesang. Lirik cinta Jerman abad pertengahan dan inovasinya menghembuskan kehidupan baru ke dalam tradisi cinta sopan. Dia juga penyair politik pertama yang menulis dalam bahasa Jerman dengan banyak enkomium, satir, makian, dan moralisasi. Tentang hidupnya, tetapi dia adalah penyanyi keliling yang tampil untuk pelanggan di berbagai pengadilan pangeran di Jerman. Dia secara khusus terkait dengan pengadilan Babenberg di Wina. Dan belakangan, dalam hidupnya ia diberi tanah kecil oleh Kaisar Romawi Suci di masa depan, yaitu Frederick II. Karyanya dirayakan secara luas pada masanya dan pada generasi berikutnya. Dia adalah seorang penulis lagu untuk ditiru, dan ini tercermin dalam pelestarian luar biasa karyanya dalam 32 manuskrip dari semua bagian wilayah Jerman tinggi. Monofon berasal dari kata monos yang berarti tunggal dan phoneo berarti berbunyi dalam bahasa Yunani. Jadi, yang dimaksud dengan musik monofon adalah suatu jenis musik yang terdiri dari satu suara saja, tanpa iringan apapun juga. Kalimat tanpa iringan apapun juga itu perlu dicantumkan supaya monofoni ini dapat dibedakan dengan jelas dari monodi. Monodi adalah seni musik abad 16 dengan satu suara serta iringan, atau lebih tepatnya, musik polifon dari masa Renaissance disederhanakan menjadi satu suara pokok, sedangkan suara-suara lainnya dimainkan secara instrumental. Mayoritas musik pada awal era medieval adalah musik vokal monofoni.
Instrumentasinya mungkin ada, bisa satu atau lebih instrumen, tapi tetap satu alur melodi. Gregorian chant atau plain chant atau nyanyian Gregorian merupakan jenis musik vokal monofoni yang paling menonjol. Diciptakan oleh para biarawan atau pendeta gereja, awalnya hanya dinyanyikan oleh laki-laki saja dan tanpa instrumen. Mulanya, plain chant tidak seragam, bercengkok kedaerahan. Paus Gregorius I berjasa mengumpulkan berbagai chant tersebut dan membuat standarisasi liturgi gereja. Muncul biara-biara dan sekolah calon rohaniawan yang mewajibkan pelajaran menyanyi. Selanjutnya yaitu cara penulisan atau penempatan teks terhadap nada. Yang pertama yaitu silabik, yaitu satu suku kata sama dengan satu not tunggal, umumnya repetisi not. Yang kedua neumatik, yaitu satu suku kata sama dengan satu neume, baik neume tunggal maupun compound, atau neume yang terdiri dari kelompok 3 sampai 4 not. Dan yang terakhir yaitu melismatik, yaitu satu suku kata mendapat lebih dari satu neume atau banyak not. Segitu dulu ya pembahasan tentang musik abad pertengahan. Jangan lupa dicatat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.